mata pelajaran di pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya. Kemudian mengenai bobot penilaian, jadi ada kebijakan pimpinan untuk proporsi aktivitas itu akan lumayan besar ya, proporsi aktivitasnya kisaran 40% ke atas ya. Nah, jadi nanti akan lebih banyak mungkin penugasan-penugasan untuk memenuhi proporsi yang lumayan besar tersebut ya. Kayak di semester ganjil ya, mata kuliah ALK itu nilai aktivitasnya 50% ya, jadi lumayan membantu lah ya untuk menaikkan nilai teman-teman ya. Nah, itu mengenai RPS. Kemudian mengenai metode ya, metode pembelajaran kita di kelas ya. Jadi seperti biasa penyampaian materi, kemudian ada juga sesi diskusi, sesi soal ya. Nah, itu yang akan kita gunakan metode pembelajaran ya selama kita berinteraksi sampai selama 1 semester ya. Oke, itu mengenai metode. Kalau mengenai media, nah, media yang kita gunakan seperti biasa kita pakai Zoom ya, pakai Zoom dan juga menggunakan LMS untuk upload ya, upload penugasan, kemudian pemberian materi ya, bahannya ya, bahan tayang maupun bahan ajar, kemudian pemberian soal atau penugasan ya. Terus teman-teman seperti biasa mengunduhkan penugasan tersebut di LMS ya, di menu yang telah disediakan ya. Jadi ada pakai metode media Zoom, ada media LMS, kemudian dibantu kami kendala ya, atau mungkin untuk penugasan yang sifatnya kelompok lebih pas kalau kita kumpulkan di grup WhatsApp saja ya. Nah, itu sekilas mengenai materi. Kalau mengenai kuis, saya mengikuti kesepakatan dari dosen AKL 2 ya. Ada kewajiban kuis berapa kali dalam 1 semester. Ya, kalau misalnya 1 semester 6, berarti 3 unit dan 3 kali kuis. Oke, sebentar, masih ada waktu ya, masih ada waktu sedikit. Saya lagi melihat bukunya ya. Saya kurang familiar dengan penggunaan Gmeet ya. Ini kalau nge-share slide itu di mana ya? Opsi lainnya ya. Menu presentasi bukan ya kalau kita mau nge-share materi? Izin Bu, kalau buat share screen tinggal klik klik 3 di menu itunya Bu, nanti ada ininya, bagikan layar itu. Oke. Oh, opsi lainnya ya, opsi lainnya terapkan efek aktivitas layar ini, lakukan masalah, kayaknya nggak ada pilihan ya. Klik 3 ini ya, tidak ada pilihan. Oh, aktifkan teks mungkin ya, pilihannya itu ya. Saya coba ya. Di samping kiri titik 3 Bu, kalau di saya. Iya Bu, sama di samping kirinya 3, yang panah ke atas. Oke, saya coba ya. Ya, jadi sembari proses share bahan ya, ini kayaknya lagi ada macet juga di laptop saya ya.
Nah, jadi hari ini secara gambaran besar aja ya, kita akan mempelajari induk ya, model induk anak cucu ya. Ada juga model afiliasi. Jadi ada dua model ya, ada model induk anak cucu dan model afiliasi. Sebentar, ada iklan sebenarnya. Nah, kalau untuk model induk anak cucu ya, misalnya perusahaan A ya, perusahaan A memiliki perusahaan B ya. Kemudian perusahaan B memiliki perusahaan. Nah, jadi modelnya dia ini dari A, B, dan C. Maaf ya, yang kecil minta jajan. Saya masih proses, ini susah ya. Ini ada hambatan. Ya, saya lisan aja deh ya, nanti minggu depan kita akan jelaskan secara teknisnya ya. Misalnya gini ya, A ini sebagai induk ya, memiliki 80% di ya. Nah, C memiliki modal katakan 10% di C. Nah, karena B memiliki saham di C, otomatis C itu juga mempunyai kepemilikan di C. Ya. Nah, itu maksud hubungan induk dan cucu ya, atau kita sebut dengan istilahnya apa tuh kalau Inggrisnya ya, induk anak dan cucu. Ya, intinya untuk model yang cucu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya A memiliki 80% B, B memiliki 60% C ya. 60 ya, 80 dari P dari A ke B, C 60 ya. Nah, kalau memiliki kepemilikan di C ya. Nah, A terhadap ya, berapa? Jadi A memiliki 10% di B. B memiliki kepemilikan 60% C. Nah, kira-kira si A ini memiliki kepentingan berapa persen di C? Silakan. Ada yang berpendapat? Ibu izin sebelumnya Bu, ini share screen-nya belum ada Bu. Ya, karena tadi hang di laptop saya, jadi saya nggak akan memberikan slide ya untuk pertemuan hari ini. Kita review aja ya, semacam review gitu. Nah, jadi minta teman-teman ya, kalau model penggabungan bisnis ya, yang model induk cucu ya, itu salah satu model ya. Induk anak cucu itu salah satu model ya. A memiliki 80% B, B memiliki 60% C. Nah, model anak cucu kepentingan persen
terhadap, ya, silakan. 48%, Bu. 48%. Ada lagi pendapat yang lain? Tinggal dikaliin kan, Bu? Kalian gimana? Kepemilikan A ke B dan Kalian kepemilikan B ke apa C. dengan apa? Presentase kepemilikannya, Bu. Tadi berapa persen hasilnya? Tadi 80 sama berapa tadi, Bu? 60 ya, Bu? Berarti 48%. 48%, ya. Nah, itu artinya hubungan antara model indirect, ya, indirect mutual holding induk anak cucu. Bentar, saya lagi nyoba lagi nih. Mudah-mudahan bisa. Apa saya kurang bicaranya ya? Kita lihat window. Oke kali ya. Terlihat tidak teman-teman materinya? Sedang proses, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Iya, Bu. Saya mengoperasikannya masih gagal. Ya. Saya ganti slide dari sini. Di layar teman-teman udah berubah belum slide 2? Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke. Berarti saya aja ya. Nah, ini pengertian indirect holding. Jadi investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan baik itu kepemilikan langsung dia mau. Nah, yang dianggap sebagai kepemilikan langsung ya, kalau dari contoh yang tadi itu hubungan antara A 80% itu kepemilikan langsung. Nah, sedangkan kepemilikan yang tidak gitu ya, itu kepemilikan A terhadap C, ya. Jadi melalui anak perusahaan di mana si anak ini memiliki kepemilikan di C yang merupakan cucu dari si A, ya. Gitu. Direct holding itu ada yang anak cucu, ada juga yang model nasi, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh yang induk anak dan cucu, ya. Bentar. Yang contohnya ya, ini induk memiliki 80%, A memiliki 70% B, ya. Induk ini memiliki 80% yang langsung, sedangkan yang tidak langsungnya 80% kali 70, ya. Itu ini model yang dan cucu, ya. Kalau model yang afiliasi, ya, nah, jadi si parent induk ini total kepemilikannya ya senilai 80%, ya. Kemudian yang ke B-nya 20%. Nah, ada lagi yang tidak langsungnya ya 80%.
dikali 40. Nah ini. Gitu. Jadi total kepemilikan induk terhadap sebesar 52. Nah, itu yang connecting afiliasi ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di awal adalah struktur induk dan nah tentu saja ketika model kepemilikannya seperti mengkonsentrasikan ke induk si anak ya, bukan keuangan si B yang akan dikonsolidasikan ke A, tapi si C pun juga sama harus dikonsolidasikan. Nah, kalau untuk proses teman-teman pasti sudah sih ya, antara laporan keuangan anak ke laporan keuangan induk. Jadi apa-apa sih yang divalidasikan, apa saja yang harus dieliminir gitu ya, apa-apa saja yang harus ditimbulkan informasi kan istilahnya CI ya, non controlling interest ya, atau disebut NCI. Saya pengen tahu kita review ya dari teman-teman ya, kira-kira apa saja yang perlu izin Bu. Mungkin untuk yang perlu dieliminasi itu aliran tanah antara induk anak atau anak induk, penjualan tanah, terus ada obligasi juga dan sebagainya Bu. Kemudian ya sementara itu aja Bu. ya? Oke, ada lagi silakan yang lain yang mau menambahkan. Izin menambahkan Bu, untuk yang dieliminasi itu ada investmentnya, terus dividennya juga Bu, dividen B Bu. Iya, jadi tambahannya investmentnya ya. Jadi dari Alfian tadi ada transaksi internal ya yang terjadi antara induk dan anak, itu harus kita eliminir ya. Jadi kayak misalnya hubungan utang ke B ya. Ada gain, nah itu harus kita eliminir. Terus tadi Amalia juga sudah menambahkan juga apa-apa saja yang akan dieliminir ketika kita mengkonsolidasi kedua laporan keuangan antara induk, anak dan cucu ya. Oke, ada lagi silakan yang menambahkan. Izin menambahkan Bu, mungkin income from S-nya Bu. Ya. Alasannya apa? Kenapa income from B atau income from C gitu ya? Atau tadi contoh di slide-nya income from B. Ya kenapa itu harus kita eliminir? Yang jawab silakan siapa aja ya. Kita lagi mereview aja dulu ya. Izin menjawab Bu, mungkin untuk dari saya karena ini kan laporan konsolidasi, jadi yang punya anak itu bakal digabungin sama induknya Bu. Seperti itu Bu. Yang pendapat lain? Izin deh, kalau menurut saya jurnal income itu masuk jurnal eliminasi Bu. Perlu kita
eliminasi ya. Ya. Nah, ini tadi terkait dengan NCI ya. Dimana kalau ketika kita menghitung laporan konsolidasi, kita harus menyajikan berapa persen kepemilikan minoritas ya. Jadi istilah NCI ini adalah minoritas ya, pemilikan minoritasnya. Jadi kalau misalnya tadi contoh si parent memiliki kepemilikan 80% terhadap A, hanya 20%-nya ini merupakan NCI. Jadi kalau misalnya 8 miliar ya, maka haknya si parent itu sebesar 80%. Nah, 20%-nya merupakan haknya si non-controlling interest ya. Jadi pemilik-pemilik saham yang masuk kategori sebagai non-controlling interest. Kalau misalnya si A memiliki kepemilikan 70% B terhadap terhadap B ya 70%. Nah, artinya ada bagian 30%-nya itu merupakan milik dari NCI ya, non interest kepemilikan yang interest ya, non interest. Nah, itu sebesar 30%-nya ya. Nah, kalau seandainya ya terhadap B ya, ini kan parent terhadap B itu kan 56% ya. Kepemilikan A terhadap B itu sebesar 56%. Nah, artinya nanti sisanya ini merupakan controlling, ya, non-controlling interest. Gitu. Ya, itu yang perlu teman-teman ketahui ya dalam proses membuat internal yang harus kita keluarkan ya. Kenapa kok si internal harus kita keluarkan? Tujuannya apa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa transaksi internal antara A dengan B atau B disampaikan oleh Alfian ya? Ada transaksi internal yang harus kita keluarkan. Karena itu alasannya apa? Kalau secara logiknya lah teman-teman berpikir itu kenapa? Silakan, siapa aja boleh jawab ya. Kira-kira alasannya apa? Jawabnya enggak harus. Mungkin izin teori ya? Iya. Ya silakan. Ya silakan. Izin Bu, mungkin ibaratnya kayak misal tua atau anaknya itu kan udah nyakin transaksi antar dalam satu tubuh. Seingat saya seperti itu Bu, ibaratnya orang tua saya memberikan saya sesuatu dan ya harus nilainya harus sama gitu. Karena nggak ada transaksi dengan pihak eksternal. Seperti itu Bu. Ya, ada lagi silakan yang lain. Jadi si anak yang make berarti parentnya itu belum bisa mengakui tapi Oke. Ada lagi silakan yang lain. Kenapa transaksi internal atau tadi ada yang memberi contoh kayak investment terhadap anak itu harus kita eliminir. Kira-kira alasannya apa? Izin Ibu, ya silakan. mungkin supaya tidak jadinya nggak double transaksi dan jadinya
di laporan keuangan itu kalau di publik itu jadi lebih sesuai gitu. Kalau misalkan ada double mungkin nanti ada net income yang terlalu besar atau nanti ada net income yang terlalu kecil, jadi harus dieliminasi gitu. Supaya ini double transaksi ya. Jadi kalau misalnya kita menghapus akun income from gitu ya, income from B atau income from C gitu ya, itu harus kita hapus ya, karena nanti itu sudah terinclude di penggabungan nilai salesnya, penggabungan nilai cost dan laba atau rugi ya, yang sudah terinclude di sana gitu kan. Karena kan ya misalnya kayak income from gitu ya, itu kan akan menjadi itu kan unsur dari labanya si anak gitu kan ya. Nah, seperti itu tidak diakui double kan. Kalau konsolidasi itu intinya kita menjumlahkan ya, misalnya si kasnya si A berapa, kas B-nya, kas si B berapa, kas salesnya si expense-nya juga sama, itu kita tambahkan. Nah, ketika kita sudah mengakui penambahan itu, jangan sampai ada transaksi yang akan jadi double, ya. Sudah mencatat income from, nah itu kan akan ada jadi double transaksi, ya. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Bu, mohon izin, Bu. Ibu, izin sebelumnya, Bu. Tadi yang putar kita satu. Sebelum dia tadi siapa? Mau mengingatkan terkait dengan presensi hari ini saya cek di portal masih absen, Bu, tulisannya bukan recorded. Iya, ini saya tanya ke pihak ini ya, PHK-nya ya. Baik, Bu, terima kasih. Ada menyampaikan ada lagi yang mau presensi 33 ya. Jadi dia mau menyampaikan apa? Izin menyimpulkan sih, Bu, berarti untuk transaksi indirect ini untuk pengakuan nilai investasinya itu berarti dari cucu ke anak baru ke parentnya gitu ya, Bu ya? Anak berhubungan juga dengan cucu ya, otomatis induk juga punya hubungan ke cucu. Tapi tentu saja sebesar kepemilikannya ya. Jadi kita lihat di slide ya. Slide-nya masih terlihat tidak? Sudah tidak terlihat. Tidak terlihat. Sudah tidak terlihat ya. Ya, tadi sudah betul ya kesimpulan dari dia ya. Saya coba lagi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, intinya itu ya. Nah, ini ada contoh ya. Kita masih punya 5 menit lagi, nggak apa-apa. Ya, di sini A membeli 80% B ya senilai 192.000. B membeli 70% saham C 105.000 ya. Ini nanti saya akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita mengenal ada 2 metode ya, metode konsolidasi ini. Ada metode cost, ada juga metode equity ya.
Nah, teman-teman harus memahami sih itu seperti apa. Ini basic ya. Karena dengan kita paham betul perbedaan antara metode cost dengan metode equity, kita akan lebih mudah memahami alurnya ya. Alur jenis eliminasi apa yang diperlukan ya. Kemudian alur apa yang harus kita pahami terkait dengan konsolidasi laporan keuangan. Ketika kita paham metode equity dan metode cost gitu. Ya silakan teman-teman, ada yang berpendapat beda antara cost dengan equity method itu di mana? Karena ini pengaruh banget ya dalam proses konsolidasi. Silakan, ada yang berpendapat metode cost dan metode equity? Izin Bu. Ya. Baik. Jadi kalau menurut saya untuk metode cost itu kan dia sesuai dengan namanya, yaitu cost, berarti dia akan sesuai dengan cost di awalnya, sehingga yang muncul di laporan konsolidasi adalah sesuai dengan cost-nya. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita membuat konsolidasi, berarti kita selalu harus membuat update investment karena dia tidak terupdate sesuai dengan nilai terkininya, karena kan memang dia cost kan, berarti dia sesuai dengan di awal, sehingga setiap kita buat konsolidasi berarti terdapat update investment. Nah, lalu untuk equity sendiri sesuai dengan namanya berarti dia akan ekuitas, maka dia akan sesuai dengan meningkatnya pendapatan, maka juga akan diikuti oleh pendapatan yang lain, sehingga dia akan selalu terikuti sesuai dengan nilai dari ekuitas yang bersangkutan, seperti itu Bu. Oke. Ada lagi perbedaan cost dengan equity? Ada yang mau menambahkan? Iya. Izin menambahkan ya. Oke, silakan. Mungkin untuk equity itu tidak ada jurnal untuk update investment sama tidak ada jurnal penerimaan dividennya, Bu. Ya, betul ya. Ya, karena tadi sifat dari metode cost ya, nilai investasi A ke B atau B ke C itu sesuai dengan nilai awal. Kalau misalnya belinya sebesar 192 sesuai dengan sampai kapan nilainya akan 92. Itu cost ya. Nah, sehingga pada saat mau konsolidasi akan ada tahapan ya di mana si A gitu ya harus menyesuaikan nilai investasinya di B, supaya menunjukkan kondisi yang sebenarnya ya. Sebenarnya si A memiliki berapa kepemilikan di B ya. Karena kan setiap tahun atau setiap periode si B ini akan mendapatkan income ya, akan mendapatkan income, akan masuk ke return earning ya selama periode berjalan. Nah, ini harus disesuaikan. Jadi untuk metode cost ada satu tahapan ya ketika proses konsolidasi, tahapan di mana harus menyesuaikan nilai investasi. Karena harus menunjukkan nilai sebenarnya ya, nilai sekarangnya berapa? Karena kan nggak lagi nilai awal, tapi nilai sekarang. Sedangkan kalau metode equity nggak perlu lagi ada penyesuaian terhadap nilai investasi sekarangnya ya. Tadi benar ya untuk metode cost gitu. Nah, sedangkan metode equity karena dia selalu mengupdate ya, setiap ada net income di B maka si A akan mencatat bagiannya. Bagiannya 80%. Masih ada serial. Oh, jimat caranya. Oke, saya sempat bingung ya, kalau biasanya kan kalau sirena saya langsung mematikan ini ya. Kalau ini belum, masalahnya presentasinya masih belum hadir semua ya, saya tadi agak bingung close atau gimana di portal. Ya kan harus muncul aja ya, sudah saya screenshot juga ya untuk ininya ya. Oke, satu lagi ya, tadi yang equity ya karena dia selalu mengupdate nilai investasinya ya.
teman-teman masih ingat mudah-mudahan ya, ketika si B ini mengumumkan laba, maka si A akan mengakui labanya ya sebesar persentase kepemilikan. Jumlahnya apa? Investment B pada income from B. Jadi selalu di income ya, ya karena dia terinput di nanti itu ya, pengakuan OBS-nya, di pengakuan SP-nya itu akan diakui penuh oleh si. Jadi salah satu mereview aja teman-teman ini karena kan sudah lama liburnya ya. Jadi kita mengingat kembali yang dipahami dalam proses konsolidasi ya. Ya, oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Nanti saya minta buat ya, mapping materi indirect mutual holding, dibuat map aja ya. Juga nanti bisa satu buat buku teman-teman memahami materi indirect mutual holding itu secara utuh itu seperti apa gitu ya. Ada yang model seperti ini, model induk anak cucu, ada model afiliasi ya. Silakan nanti dibuat map ya. Minggu depan kita lihat ya, dikumpulkan ya. Dikumpulkan, silakan nanti bisa diupload di LMS. Nanti saya sediakan kita selesai ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akan pelajari teknis akuntansinya ya, akuntansi penggabungan, dan juga otomatis kita juga akan mempelajari bagaimana akun-akun yang di ya. Oke, baik teman-teman semua ya, kita semua kita bertemu kembali di minggu depan di hari sesuai dengan jadwal itu. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.